Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Apakah Bapak yang mengasihi Yesus tinggal diam? Bapa di surga bisa menyelamatkan dia Menyelamatkan tanpa bisa. kematian. Nah, Tapi sekarang permasalahannya, punya rencana. Tuhan biarkan itu terjadi, Bapa di surga biarkan itu terjadi. Oh, Karena tidak memang sudah bisa. rencana Bapa. Tidak bisa. Di mana dalilnya Tuhan membiarkan itu terjadi? Sedangkan Yesus mengatakan atas kehendakmu, bukan atas kehendakku, apalagi kehendak iblis. Kalau iblis sudah jelas kata Yesus, sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak berkuasa atas diriku. Sehingga ketika saudara mengakui bahwa iblis menghendaki kematian terhadap Yesus, Yesus mengatakan, no, iblis tidak akan berkuasa atas diriku. Berarti iblis tidak berhasil membunuhnya. Dengar ya, cuma jangan silakan. sembarang menafsir. Dengar ya, doi. Anda yang sembarang menafsir. Yesus yang mengatakan, Yesus yang mengatakan. Yesus ya. Perhatikan doa Yesus. Yesus yang mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Benar enggak itu? Benar Ya, tidak? kalau iblis berkuasa dia tidak bangkit cuma. Sekarang bukan masalah bangkit, yang bangkit itu justru iblis. Dan ke situ dulu. Yang disalib ini bukan Yesus, titik. Sekarang ketika iblis berkongko-kongko dengan orang Roma, berkongko dengan ahli Torah, imam kepala mahkamah agama untuk menyalibkan Yesus, berhasil nggak iblisnya? Itu dulu. Berhasil nggak iblis? Berhasil. Berarti Yesus kalah, bohong berarti. Yesus mengatakan, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Ayo. Yesus itu sedikit lebih rendah daripada manusia. Dia meninggalkan kesetaraan Allah. Jadi dia Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tertulis. Ya. Dari mana Anda mengatakan Yesus itu lebih rendah dari manusia? Ini pemikiran apa lagi ini? Dia Hanya itu untuk manusia, sementara dengar. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 1 nomor 2, Yesus sendiri mengatakan kemuliaannya itu sebelum ada dunia ini itu sudah ada kemuliaan dari Tuhan. Anda mengatakan dia lebih rendah. Yang lebih rendah itu iblis. Iblis lebih rendah dari manusia. Itu betul. Tapi Yesusku, dia adalah manusia mulia. Jaga mulut Anda. Jangan hanya karena Anda itu, dengar, jangan karena hanya syahwat beragama Kristen Anda menabrak akal sehat. Yesus itu manusia yang dikasihi. Anda mengatakan Yesus lebih rendah dari manusia biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang John. Yesus itu manusia mulia. Yesus itu manusia mulia. Yesus mulia. Terus kenapa Anda mengatakan dia lebih rendah dari manusia biasa? Coba Anda dengarkan doa Yesus dulu ya. Bapa, dia kan memohon, sekiranya cawan ini berlalu padaku, tapi kehendakmu yang jadi ya. Kehendak Bapak apa tadi ku bilang? Kehendak Bapak apa? Kehendak Bapaknya Bang John. Kehendak Bapak bunuhlah orang benar. Kehendak Bapak bunuh orang benar atau jangan bunuh orang benar? Kehendak Bapak. Bawa kata-katamu menjadi firman. Kehendak Bapak bunuh orang benar atau jangan bunuh orang benar? Dengar, sudah jelas yang dikatakan ya. Saudara John, di dalam kitab saudara Lukas 22 nomor 43, Yesus berdoa, Bapa, sekiranya cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit, datang kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Nomor 44-nya. Berarti Bapa tidak menghendaki kematian terhadap Yesus. Inilah gagal paham. Bukan gagal. Pemikiran Anda untuk memutarbalikan kebenaran. Sekarang Saudara John, pertanyaan saya kalau begitu Anda jelaskan habis ini. Saya bertanya, apakah Bapak menghendaki membunuh orang benar atau tidak berkehendak? Jawab.
tadi sudah katakan tidak kehendak Bapa, tapi apa Bapa atau orang Kristen yang bunuh dia? Ternyata sekarang kalau Bapa tidak berkehendak, berhasil tidak iblis? Itu dulu. Berhasil tidak iblis melawan Tuhan? Itu dulu. Susahnya. Kematian dan kubur. Berarti Tuhan kalah. Berarti Tuhan kalah dari iblis gitu. Benar. Yesus bangkit, dia menang, semua dia kalahkan kubur. Astagfirullahaladzim. Kalau dia disalib berarti Yesus kalah dari setan. Kalau Yesus disalib berarti Tuhan kalah dari iblis. Iblis mau Yesus dibunuh. Tuhan mau Yesus tidak dibunuh. Mana yang terjadi? Keinginan Tuhan, sabar dulu. Keinginan Tuhan atau keinginan iblis? Mana yang terjadi? Mana yang berkuasa terjadi? Kehendak iblis atau kehendak setan? Kehendak Tuhan. Dengar ya. Kehendak Tuhan, ya, dia jadi tumbal pengganti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Memang itu yang terjadi. Di mana dalilnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Bapa menghendaki kematian terhadap Yesus? Ya Allah ya Karim, manusia apanya ini? Yesus saja ngomong, saya akan dianiaya, mati, disesat. Tidak ada saya di situ. Tidak ada kata saya di situ. Tidak ada kata saya di situ. Jangan bohong ente. Anak manusia, Yudas anak manusia enggak? Simon anak manusia enggak? Andreas anak manusia enggak? Petrus anak manusia enggak? Ingat saudara John, ingat. Berbicara tentang dirinya, bukan anak manusia. Tidak berbicara. Dengar. Anda lihat di dalam Yohanes 10, nomor 17, nomor 18. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang bisa membunuh aku. Itu kata Yesus. Tidak ada. Nah, coba Anda lihat Markus 9 nomor 31 nomor 31. Anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Dan setelah mereka membunuh dia, bisa enggak Yesus dibunuh? Enggak bisa. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Aku sendiri yang akan menyerahkan nyawaku. Dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Gak ada yang berhak, gak ada yang bisa bunuh Yesus. Dengar semua ya. Dengar. Kalau memang Bapa di surga tidak sanggup menyelamatkan dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengar dulu. Ya Allah ya Karim. Yesus itu diselamatkan sebelum dibunuh. Hei, saudara John, Yesus itu diselamatkan sebelum dibunuh, bukan dibunuh dulu baru diselamatkan, tompel. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan mau menang sendiri. Jangan kau bawa sesat orang-orang. Dengar ya. Dengar. Herodes saja ditampar malaikat mati hanya menganiaya orang Kristen dan menghina orang Kristen. Masa Yesus tidak bisa diselamatkan? Malaikat bisa menampar semua orang. Justru karena itulah otakmu pakai Yesus. Jangan gagal paham semua. Udah turunkan orang ini atau gimana ini? Aku jengkel sama orang bodoh sombong ini. Jadi untuk keselamatan manusia. Jadi kau ke neraka aja, ngapain kau di sini? Yesus itu diselamatkan sebelum disalib, bukan disalib dulu baru diselamatkan, kucluk. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Yohanes 10 nomor 17 18, aku tidak akan dibunuh. Masya Allah, luar biasa. Benar-benarlah penyesatan orang ini. Yesus itu diselamatkan sebelum dibunuh. Makanya ketika di dalam Matius 16 nomor 23, ketika Petrus ingin menyelamatkan Yesus dari penyaliban, dia menarik Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan oleh Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan
menyelamatkan Yesus dari ancaman kematian. Itu jelas itu. Tidak akan mungkin Tuhan membiarkan Yesus ini dibunuh oleh orang-orang kafir. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan. Tidak seperti itu. Tidak ada dalil di dalam kitabnya Yahudi orang diselamatkan dengan korban manusia. Cukup dengan bertaubat, berdoa, bertaubat, merasa bersalah, merasa menyesal atas dosa-dosanya. Tuhan di langit sudah mengampuni dosa tersebut. 1 Tawarik 7 nomor 14. Jangan ngarang-ngarang bebas. Adapun kebangkitan dari kubur, itu membuat untuk angkatan jahat, kampret. Kapan sih kalian ini bisa paham betul isi Bible itu? Hah? Yesus sendiri yang mengatakan loh, Matius 26 nomor 24. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang aku. Lukas 24 nomor 44. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, kitab Torah, yang sudah tertulis harus digenapi. Lukas 22 nomor 22. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Yang tertulis itu apa? Mazmur 118, Mazmur 41, Mazmur 91, Mazmur 37. Yesusnya tidak akan mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia seketika diangkat ke langit, Yesus itu. Adapun yang keluar dari kubur itu, kata Yesus, Yohanes 12 nomor 31, itu adalah penguasa dunia. Yang dilemparkan keluar itu penguasa dunia. Siapa itu, kata Yesus? Iblis. Indikasi kuatnya ada di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, Guru, berikan kami sebuah tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat, kampret. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 tadi. Orang-orang Israel harus tahu Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Kalian itu saudara-saudaranya setan, yang membela setan, yang kemudian menjadi pasukan setan untuk mendurhakai Tuhan. Dengan cara apa? Kalian menjerat manusia lain untuk mengikuti kalian, agar kalian itu menjadi pahlawan, menjadi pembantu konco-konconya setan, agar setan itu berhasil dan puas durhaka kepada Tuhan. Makanya kalian disebut pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu maksudnya. Maka Al-Quran juga mengatakan dengan sangat jelas, Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku Tuhan karena mereka tidak mau beriman, maka aku jadikan setan sebagai Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Yesus. No. Yesus jangankan mati, tersentuh ular saja kagak, kena penyakit panu aja kagak, boro-boro mau mati. Hentikan nafsu syahwat kalian itu. Jangan terlalu berlebihan dalam agama ini. Jangan terlalu berlebihan tentang pencipta langit dan bumi. Gak ada itu cerita. Yesus yang menentukan di situ. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Ada nggak tertulis di situ ketika Yesus mengajarkan
diri tentang dirinya. Ada apa yang tertulis? Perjanjian lama, bukan surat Paulus. Jadi jangan kau bawa-bawa terkait dengan kepergian Yesus meninggalkan dunia ini. Itu tertuang di dalam kitab Perjanjian Lama. Jangan kau bawa-bawa perjanjian barumu ketika berbicara kepergian Yesus terangkat ke langit. Oke? Paham sampai di situ? Paham? Paham? Kalau nggak paham, perbanyak minum baygon. Biar kalian itu sehat. Jangan kayak gitulah Bang John. Jangan begitu. Mutar-mutar kau firman Tuhan katanya, tapi kau putar-putar. Tidak sanggupkah Tuhan membangkitkan? Bukan masalah bangkit. Yang bangkit itu menurut Yesus adalah penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Saatnya sekarang dunia dihakimi, kata Yesus. Saatnya sekarang dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia akan datang dan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Baca Yesaya 14 nomor 15. Iblisnya dilemparkan masuk ke dalam kubur. Berarti ketika Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar, berarti keluar dari kubur. Makanya ketika dia keluar dari kubur, apa indikasinya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Hah? Sejak kapan Yesus menerima kuasa langit dan bumi? Kapan? Kapan Yesus menerima kuasa itu? Nggak ada. Kuasa Yesus ceritakan sendiri. Di mana Yesus menceritakan tentang kuasanya? Di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nomor 36. Semua pekerjaan mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa aku bukan penguasa, tetapi aku adalah utusan sang penguasa. Jadi yang keluar mengaku kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Hah? Indikasi kuatnya ada di Lukas 4 nomor 6, nomor 7. Ketika Yesus dicobai, iblis bilang apa? Yesus, apa setan? Kalau kau sembah aku, segala kuasa yang ada, kemuliaan yang ada, akan aku berikan kepadamu. Lihat sebuah kerajaan di bumi ini. Aku perlihatkan seluruhnya kepadamu, Yesus. Kalau kau menuhankan aku, segala kuasa itu akan kuberikan kepadamu. Siapa yang menjanjikan kuasa kepada Yesus pada saat itu? Iblis. Saya ulang lagi. Siapa yang menjanjikan kuasa kepada Yesus? Asalkan Yesus menuhankan dirinya. Siapa? Iblis. Pertanyaannya, Yesus terima nggak kuasa itu? Tidak. Yesus tidak terima kuasa itu. Berarti yang keluar dari kubur mengaku menerima kuasa itu siapa? Jelas-jelas Yesus menolaknya. Nomor 13-nya, ketika iblis selesai mencoba Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Yesus tidak menerima kuasa itu kan? Tidak. Lalu yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Astagfirullahaladzim, sudah tua, jelek lagi mukanya. Ya, silakan teman-teman. Ya, saya sapa dulu Gurunda. Udah kau fokus aja bikin kue onde-onde itu, John. Jangan kau ikut debat. Kau fokus jualan kue onde-onde. Ngapain kau ikut debat? Nggak ada ilmu. Mbak Raja Guguk dibuka mionya. Mbak Gera, Raja Guguk dibuka mionya. Raja Guguk, silakan dibuka mionya. Bang Raja Guguk. Op Mangara, Raja Guguk, silakan dibuka mionya. Di mana? OP Mangara, Bang XL, selamat malam. Silakan dibuka mionya, Bang XL. Kenapa tadi itu? Kalau Bang Jumaya teriak, kenapa itu? Ya silakan. Kalau mau menanggapi. Enggak, apa sebabnya? Aku kan baru masuk. Kalian sudah diberikan pengajaran bahwa salib itu adalah karya iblis.
Kok karya iblis? Masih juga kalian bebal. Enggak, kok karya iblis? Lalu karya siapa? Lalu karya siapa? Itu kehendak Tuhan. Karya Kok siapa? Karya iblis. Gimana Kehendak sih? Tuhan. Berarti Yesus salah. Kalau dia kehendak iblis, Berarti Yesus salah. apakah Allah tidak ada kuasa menyingkirkan iblis itu? Justru karena itu Ya itu Yesus diselamatkan karena oleh Tuhan. itu, Allah itu berkuasa Apa? di bumi dan di Apa? surga. Apa? Kok apa? Lah, matamu suwe. Ini berbicara mengenai penyaliban. Berbicara mengenai penyaliban, Yesus mengatakan yang ingin membunuh aku adalah orang yang melakukan kehendak iblis. Itu kata Yesus. Ayo. Yang Kamu saya bantah Yesus. Apakah Yesus tidak memiliki Kamu mau kuasa bantah untuk Yesus? menyingkirkan iblis? Yesus berkata, yang mau membunuh dirinya adalah orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Ayo, itu kata Yesus. Yohanes 8 nomor 41, 42, 43 sampai 44. Yang mau membunuh Yesus adalah orang yang mau melakukan kehendak setan. Ya, itu iblis. Ya, iblis. Nah, jadi yang mau menyalib Yesus itu kehendak setan. Berarti penyaliban itu adalah rekayasa setan. Karena sebelum dia ada, dia bilang dia akan mati di kayu salib. Makanya dia bilang kehendak itu kehendak Yesus, kehendak Allah. Bukan Kata kehendak iblis. siapa dia akan mati di atas kehendak salib? Dia mana? Allah Yesus itu mengatakan memiliki itu di kuasa mana? di bumi dan di surga. Iblis itu Justru disingkirkan karena sebentar itulah, karena Tuhan berkuasa langit dan bumi, maka ketika setan ingin menyelakakan Yesus, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan menyelamatkan Yesus. Coba, nih tak kasih dalil samamu ya. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, di Matius 4 Anda baca. Bukan, Iblis dia dalam membawa Alkitab, Yesus gimana Yesus kemudian padang diselamatkan? gurun untuk Matius 4 tuyul. Matius 4 Iblis berkata, dengar. Iblis berkata gini. Iblis berkata begini di dalam Matius 4. Tuyul ngomong. Yesus, jikalau engkau adalah anak Tuhan, ada tertulis tentang dirimu. Mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan malaikatnya akan menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terrantuk kepada batu. Kata iblis, Yesus, ya, kalau engkau ini anak Tuhan, ada tertulis loh tentang kamu. Aku ingin bukti, apakah kamu ini betul-betul anak Tuhan atau anak setan. Ada tertulis tentang engkau loh. Jatuhkan dirimu ke bawah, engkau tidak akan celaka. Yang tertulis tentang kamu, malaikat akan diutus untuk menyelamatkan kamu agar kakimu tidak sampai ke lantai ke bawah. Nah, ternyata itu tertulis di mana? Di Mazmur 91. Ternyata Yesus ini tidak diizinkan oleh Tuhan kemudian untuk celaka mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Kita baca. Saya bacakan sama Anda nomor 8-nya. Katakan begini. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Kita mulai dari nomor 5. Gini. Engkau tidak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 manusia rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton orang-orang tersebut dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pengkhianat. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada
kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit, memberikan kekuatan kepada Yesus. Dia semakin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Malaikat diutus untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau Yesus, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Mazmur 91 1 perikop itu bercerita tentang karya penyelamatan Tuhan kepada Yesus, orang yang mulia ini. Ayo. Jadi bagaimana mungkin Tuhan yang sudah merancang keselamatan untuk Yesus bisa celaka oleh karena iblis? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus yang mengatakan, bukan saya, Yesus yang mengatakan itu. Juga di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab iblis penguasa dunia datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika iblis di dalam Yohanes 13 nomor 2 membisikkan rencana kepada Yudas untuk berkhianat kepada Yesus, ketika iblis kemudian mengajak imam kepala mahkamah agama untuk melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus, ketika iblis kemudian merancang supaya kemudian imam-imam kepala membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus, apakah berhasil mereka ini? Sama sekali tidak berhasil. Kata Yesus, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti Yesus tidak disalib. Berarti yang disalib ini siapa, rek? Yang disalib ini orang yang dikutuk. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang dikutuk ini? Pemakan suap. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya tuh yang terkutuk itu? Siapa? Yudas. Itulah yang kau sembah yang keluar pada hari ketiga. Jangan framing, Dinda. Jangan framing. Saya sudah menunjukkan data. Kata Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Yohanes 8 37 sampai nomor 44. Ini ucapan Yesus sendiri. Orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak iblis, karena dia adalah pembunuh dari semula, dan dalam dirinya tidak ada kebenaran. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Membunuh Yesus. Ayo. Kalau kamu mengatakan yang menyalibkan Yesus, yang menghendaki penyaliban terhadap Yesus adalah Bapa, berarti betullah kamu itu penyembah setan. Oke. Boleh saya ngomong? Silakan. Anu sobat. Lu sobat. Ya. Pinternya lu sobat ya. Gantian. Tapi gini aja lu sobat. Raja Guguk. Kita manusia nggak seberapa kita di antara Gantian deh. Biar aja dulu ya, biar aku di bawah. Jangan dulu. kalian merasa saya marah, enggak. Itu mak dulu ya. Saya memang dalam menyampaikan, silakan. Aku minta tolong dulu ya, Soma ya. Kita manusia. Iya. Sekarang kita manusia setinggi-tinggi ilmu kita manusia. Belum tentu Anda manusia, belum tentu. Ini di antara Belum tentu Anda manusia. Ya. Belum tentu. Kita manusia seberapa lah kita? Belum tentu. Belum tentu Anda manusia. Bisa jadi Anda itu jelmaan Tuhannya Kristen. Bukan itu ada somat. Ya. Ya kan Tuhannya Kita Kristen bisa berubah menjadi apa saja. Ada somat. Sadar lu kau ada somat. Bertobatlah kau ada somat. Sadar lu kau ya. Silakan. Jangan kau bucungmu terus kau
melawan-lawan. Setiap manusia berapa dari kita tentang Tuhan. Mending kau buatkan saya kopi, Bang. Aduh Somad, sadar dulu kau ya, saya mau terlambat ya, sadar kau mau terlambat. Udah, Sadar, nanti maksudnya sadar gimana? Maksudnya sadarlah kau, jangan kau bahas di antara Kristen. Padahal Al-Quran, memang ada larangannya. Al-Quran memang ada larangannya. Belum bisa kau bahas. Mana memang ada larangannya? Ya, nggak ada. Ini yang semua, ya. Ku tanya dulu kau, di agama Kristen tidak ada talak 1, talak 3. Udah? Apa itu? Ya. Yang begitu. Apalah artinya itu semua tidak ada kalau yang kau sembah setan. Buka pikiranmu, buka hatimu. Ngomong apa sampeyan? Yang kau berbicara di media sosial. Kalau kami Kristen, kasihilah sesama manusia. Kasihi apa? Kasihi orang supaya menyembah kepada setan gitu maksudmu? Nanti kau kau aduh Somad. Sorry. Mati kau nanti kau. Sorry, nanti ku cari istrimu jadi istriku. Sorry. Kita manusia ada teman yang mau menjadi istriku, dia sudah melamar aku, namanya Bom. Bisa kita itu jadikan istrimu. Selamat ya sehat. Udahlah, kamu ke bawah aja, di bawah kau bersihkan batu nisanmu. Pesan batu nisan, kau persiapkan batu nisanmu untuk ke neraka. Apa kau di sini ngapain? Kau nasihati saya, kau nasihati diri kau itu yang bersunat aja kagak. Sok paten.